Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Amma ba'du. Ustadzah yang ada di forum kita ini, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Walaupun dalam keadaan kita di tengah wabah, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan keluarga kita dari wabah ini. Baik, selamat datang Ustaz Rojikin, ini Kepala Sekolah SD Al Khairat ini, Ustaz Alimin. Kita bersama juga Ustaz Rojikin ini, beliau adalah Kepala Sekolah cukup lama di SD Al Khairat dan barusan beliau jadi narasumber Zoom di Sekolah Negeri Luar Biasa. Baik, terima kasih Ustaz Rojikin telah bergabung di forum kita. Alhamdulillah. Baik, Ustaz dan Ustazah yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan pada kesempatan ini materi kita tentang lanjutan dari materi sebelumnya. Saya share dulu ke Bapak Ibu semuanya materinya biar nampak Bapak Ibu semuanya. Nah, baik, materi kita pada kesempatan kali ini, materinya sudah nampak, Ustaz? Sudah. Oke, baik. Ya, fokus utama di Sekolah Islam Terpadu, kita ingat kembali bahwa kita diciptakan oleh Allah sebagai abid, ya, dan juga sebagai khalifah yang menjadi abid ini sebagaimana di dalam Quran surat 51 serta Al-Zariyat 56. Kemudian sebagai khalifah ini di dalam Quran surat 2 atau Al-Baqarah ayat 31. Nah, dengan menjadi abid dan khalifah ini, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai seorang yang memiliki sifat ulul albab sebagaimana dalam Quran surat Al-Imran 190 191. Nah, sebagai seorang hamba Allah yang juga sebagai khalifah fil ard ini memiliki sifat ulul albab ini, karena di dalamnya berarti dia harus punya sifat orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dan berpikir atas apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sebagai bentuk sebagai ciri dari imamul muttaqin, pemimpin yang bertakwa. Baik. Nah, kemudian di dalam prinsip pembelajaran Sekolah Islam Terpadu yang kita kenal dengan SIT, ya. Baik, ada peserta lagi ini, ada Ustaz Arif. Selamat datang Ustaz Arif bergabung di forum kita. Ya, saya lanjutkan. Jadi prinsip pembelajaran kita di Sekolah Islam Terpadu. Oh ya, ini terima kasih Ustazah sudah bergabung walaupun sambil nyetir mobil ya. Baik. Terima kasih sudah bergabung. Baik. Saya lanjutkan ya. Jadi prinsip pembelajaran kita di Sekolah Islam Terpadu itu dengan sebutan atau dengan singkatan SIT, yaitu sajikan, kemudian internalisasi dan terapkan. Ya, kita masih ingat itu. Nah, apa yang terkandung di dalamnya? Sajikan itu adalah memberikan pemahaman tentang nilai-nilai agama, pengetahuan, dan keterampilan melalui dimensi akal, rasio atau logika, dan kinestetik di dalam setiap bidang studi. Kemudian internalisasikan, yaitu menumbuhkan rasa cinta dan rasa butuh terhadap nilai-nilai kebaikan melalui dimensi emosional, hati atau jiwa. Kemudian terapkan, yakni mempraktekkan nilai-nilai kebaikan melalui dimensi perilaku, kegiatan ibadah, dan amal-amal nyata, serta berupaya untuk menebar kebaikan. Jadi prinsip inilah yang kemudian harus kita bangun atau harus kita lakukan di dalam pembelajaran di sekolah kita. Itu sajikan, internalisasikan, dan terapkan. Nah, kemudian di dalam pembelajarannya menggunakan pendekatan terpadu. Yang terpadu itu merupakan singkatan, ya. Kalau diurai ada telaah, ya, dengan simbolnya loop ini, kemudian eksplorasi, ada simbolnya yang ke berbagai arah,
rumuskan dengan simbol orang yang menggunakan akalnya atau otaknya untuk berpikir, kemudian presentasikan, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya aplikasikan duniawi dan ukhrawi. Nah, dari pendekatan pembelajaran yang terdiri atas telaah, eksplorasi, rumuskan, presentasikan, duniawi, aplikasikan duniawi dan ukhrawi ini. Jadi kalau kita memahaminya satu persatu adalah sebagai berikut. Yang pertama telaah, yaitu mengkaji konsep-konsep dasar materi tadabbur atau tadabbur. Kemudian eksplorasi itu melakukan aktivitas menggali pengetahuan. Kalau merumuskan hasil eksplorasi, kemudian presentasikan itu mempresentasikan atau mendiskusikan temuannya. Kemudian aplikasikan adalah mengimplementasikan ilmu hasil pembelajaran. Duniawi itu kaitkan dengan kehidupan dunia, dan ukhrawi jadikan amalan untuk menuju akhirat. Nah, dari 7 pendekatan pembelajaran yaitu terpadu tadi, ini adalah alat yang kita gunakan di dalam pembelajaran kita. Baik, Ustaz dan Ustazah sekalian dirahmati Allah. Maka kita refleksikan, coba kita renungkan apa keunggulan atau kelebihan pendekatan belajar terpadu. Kemudian apa dampak positif bagi siswa jika guru-gurunya menggunakan pendekatan pembelajaran terpadu secara intensif dan masif. Nah, kira-kira Bapak Ibu semuanya, kalau kita melihat tadi secara jelas tentang prinsip pembelajaran dan pendekatan pembelajaran ini, nah kira-kira apa keunggulan atau kelebihan dari pendekatan pembelajaran terpadu? Barangkali dari Ustaz dan Ustazah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, termasuk tadi dampak positif jika atau guru-guru kita menggunakan pendekatan pembelajaran terpadu. Silakan kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu, Ustaz dan Ustazah semuanya untuk bisa menyampaikan gagasannya. Apa kira-kira keunggulan atau kelebihan dari pembelajaran terpadu? Sebagaimana tadi yang sudah kita sampaikan secara ringkas, dari prinsip pembelajaran dan pendekatan pembelajaran. Silahkan Bapak Ibu, ada yang mau menyampaikan? Ya, saya coba, Ustaz. Oke, baik. Silahkan Ustazah. Jadi pertama keunggulannya dalam proses ya. Jadi proses dari yang ada di dalam terpadu itu mengandung alur saintifik, Ustaz. Jadi dari mulai telaah hingga mengaplikasikan dunia dan ukhrawi. Kemudian keunggulan yang kedua, bahwa proses belajar tidak hanya berhenti pada knowledge, tapi kemudian ada hal lain yang juga turut disimulasi ya pada anak-anak, yaitu aplikasikan duniawi dan ukhrawi. Mungkin itu start keunggulannya. Oh, baik. Terima kasih Ustazah Santi atas masukannya. Barangkali ada yang lainnya, Ustaz Alimin atau Ustaz Rojikin barangkali ingin menyampaikan atau menambahkan apa keunggulan, kelebihan pendekatan pembelajaran terpadu dan apa dampak positifnya. Silakan Ustaz Alimin, kalau ingin menyampaikan pendapatnya di unmute dulu, Ustaz. Silakan. Oke, ada Ustaz Alimin atau Ustaz Rojikin yang mau menyampaikan pendapatnya, silakan. Oke, masih belum. Oke, silakan Ustaz Rojikin. Ya. Ya, alhamdulillah. Ini videonya saya matikan karena ini baru di ini. Oke, Ustaz. Silakan Ustaz Rojikin. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung di forum ini. Kalau saya sih merasakan, mengalami juga bagaimana pembelajaran di IT itu dilaksanakan, betul-betul mewujudkan keakraban ya di antara guru dengan siswa, di antara para siswa itu sendiri begitu. Jadi kita itu kan mengajar kepada anak-anak itu suatu ketika kita sebagai guru iya, suatu ketika sebagai orang tua juga iya, suatu ketika juga sebagai teman juga iya begitu. Jadi kita tuh bisa berperan banyak gitu di situ ya.
ya kita bisa memerankan kita sebagai temannya anak-anak, kita bisa memerankan sebagai guru, pasti iya ya, dan kita juga memerankan sebagai orang tua bagi anak-anak kita. Jadi itu yang mungkin ditemukan di sekolah lain kecuali di SIT. Nah, bahkan ini ada hal yang menarik sekali gitu. Ketika anak-anak itu kita kondisikan seperti itu, maka anak-anak itu SD, saya kan di SD ya. Jadi ketika mereka itu sudah kuliah, bahkan sudah kuliah sekalipun, anak-anak itu masih juga mengenang masa-masa di SD gitu. Jadi mereka masih akrab gitu dengan teman-temannya ketika di SD itu gitu. Jadi kayaknya ikatannya itu luar biasa ya mereka tuh, ikatan sesama mereka tuh. Jadi mereka bisa mengesankan gitu ya. Ini kan mungkin peran sekolah ya, peran sekolah, Iya, peran betul. guru bagaimana mengkondisikan anak-anak itu agar mereka punya ikatan yang tidak hanya sekedar teman-teman saja, tapi itu serasa saudara gitu. Bahkan ketika SMP mereka bisa sekolah, SMA bisa sekolah, kuliah pun mungkin bisa kampus, tapi mereka tuh masih saling mengunjungi, bahkan ada ya bisa dibilang itu bahkan anak satu nginep katanya, nginep di teman SD-nya dulu, masalah sampai segitunya keakraban mereka itu. Jadi kan kita, kalau saya ini bukan karena saya guru SIT ya. Jadi kita itu sudah, mohon maaf, sudah berhasil atau mungkin ya semoga istiqomah berhasil mensuasanakan pembelajaran di kelas itu, di sekolah itu, sehingga anak-anak itu betul-betul tadi terbentuk keakrabannya, terbentuk persaudaraannya begitu. Itu saya mengamati. Baik, luar biasa Ustaz Razikin ya. Ini pengalaman yang dialami ya. Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz Razikin atas masukan pendapatnya, luar biasa. Jadi memang tidak ada di tempat lain lah gitu ya. Jadi termasuk tadi dampak positifnya sampai dia kuliah pun anak-anak sangat dekat. Baik, satu lagi barangkali akan menyampaikan di tengah-tengah kita pendapatnya. Barangkali ada lagi, Ustadz Alimin mau menyampaikan pendapatnya, Ustadz Alimin. Disilahkan Ustadz. Di unmute dulu Ustadz Alimin kalau ingin menyampaikan pendapatnya. Oke, baik. Ya, kita tunggu. Baik. Nah, Bapak Ibu dan Ustadz-Ustadzah semuanya, jadi itu keunggulan ya dan dampak positif yang bisa kita rasakan. Artinya bahwa pendekatan pembelajaran terpadu itu betul-betul sangat terasa ya, baik sebagai guru maupun sebagai siswa, dan itu sudah kita rasakan bersama, termasuk tadi yang disampaikan oleh Ustadz Razikin, kesan anak-anak, karena beliau punya anak-anak yang semuanya sekolah di SIT, bahkan sampai kuliah itu nampak ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu semuanya. Mari kita ingat kembali. Nah, tadi pendekatan pembelajaran terpadu itu ada 7 ya. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, mari kita coba kembali ingat Bapak Ibu. Kalau saya menyebutkan ini, ya Bapak Ibu, ini apa maknanya? Atau apa dalam pendekatan pembelajaran terpadu itu, apa maksudnya? Apa ini Bapak? Telaah. Oke, bagus. Terima kasih. Kalau yang ini, apa ini Bapak Ibu? Kalau yang ini telaah. Kalau yang ini apa ini? Apa ini? Ada yang menyampaikan? Ustadz Razikin barangkali ini mengingatkan kita setelah apa nih gambarnya ini? Saya nggak lihat ya. Oh, nggak lihat ya. Oh, di dalam pendekatan pembelajaran terpadu itu kan ini gambarnya loop itu adalah telaah. Kalau yang ini adalah ya betul, ini adalah rumuskan. Ya, rumuskan. Sedangkan yang berikutnya ini, kalau ini apa ini Bapak Ibu? Kalau ini rumuskan, kalau ini apa ini? Siapa yang mau menjawab? Kalau ini apa kira-kira? Kalau ini rumuskan, ya oke, baik. Ini adalah aplikasikan, ya, aplikasikan. Kemudian kalau yang ini, yang di paling kanan, ya paling kanan ini apa ini? Ada gambar piala itu. Ada yang jawab? Oke ya, Ustazah. Jadi ya ini ukhrawi ya, ukhrawi betul. Yang kalau yang gambar panah ke semua arahnya apa ini?
Panah ke seluruh. Eksplorasikan. Iya, eksplorasikan, betul. Sada. Kalau yang ini Eksplorasikan. ada gambar orang dan gambar ini apa ini kira-kira? Apa ini? Gambar orang, terus ada ininya. Apa? Terus Presentasikan. ya, presentasikan. Presentasikan. Ini presentasikan. Dan yang terakhir adalah apa nih? Gambar globe ini. Kata kuncinya gambar globe. Apa itu? Terakhir, duniawi. Ya, oke. Jadi kita sudah mengingat semuanya bahwa pendekatan pembelajaran kita itu ada terpadu. Nah, kalau kita ingat dengan visual, gambarnya adalah seperti ini, Bapak Ibu semuanya. Nah, baik Bapak Ibu semuanya. Jadi apa yang sudah kita pelajari bersama-sama pada kesempatan ini, yaitu pertama tadi prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran kita adalah SIT. Apa singkatan SIT, Bapak Ibu semuanya? Ya, sajikan, internalisasi, kan? Kemudian apa? Terapkan. Ya. Kemudian pendekatan pembelajaran kita menggunakan pendekatan telaah, eksplorasi, rumuskan, kemudian presentasikan, aplikasikan, duniawi, ukhrawi, atau disingkat dengan terpadu. Baik Bapak Ibu, ustadz dan ustadzah semuanya, alhamdulillah apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini luar biasa, dan Bapak Ibu semuanya sangat semangat walaupun di sisa-sisa kegiatan kita, dan alhamdulillah di penghujung materi kita kembali mari kita ulang bahwa pendekatan pembelajaran kita menggunakan pendekatan telaah, eksplorasi, rumuskan, presentasikan, aplikasikan, duniawi dan ukhrawi. Atau kalau kita singkat adalah pendekatannya adalah terpadu. Bapak Ibu semuanya, ustadz dan ustadzah semuanya yang dirahmati Allah, demikian sharing materi pada kesempatan kali ini. Dan saya sampaikan terima kasih jazakumullah atas atensinya, atas perhatiannya, dan juga kerjasamanya serta waktunya sehingga kita dapat sharing, dan semoga sharing yang sebentar ini bermanfaat untuk kita semuanya. Bapak Ibu, ustadz-ustadzah semuanya, mari kita tutup forum kita dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaraah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.